Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Nah, alhamdulillah baik. Boleh saya masuk Pak? Silakan duduk dulu, Pak. Silakan duduk. Nah, oke. Terima kasih Pak. Nah, Oke. ya silakan. Jadi gimana nih? Ya, Jadi gini hari Pak. ini mau cerita-cerita. Ya jadi Pak terkait apa yang sudah saya WA ke Bapak tadi ya. Saya ingin sedikit bercerita tentang permasalahan pembelajaran di kelas saya ini Pak. Oh, gitu. Eh, ya, karena belakangan ini saya merasa siswa di kelas saya itu kurang fokusnya kurang dalam belajar gitu Pak, sama keaktifannya sangat kurang sekali. Jadi mungkin Hmm. saya pengen berdiskusi dengan Bapak nih, mencari solusi itu. Oh, jadi hari ini Bapak mau curhat-curhatan aja nih? Atau ada yang lain nih? Ya, yang jelas sambil bercerita ini saya ingin mencari solusinya lah gitu Pak. Oh, gitu. Karena karena kan menurut saya Bapak nih sudah guru senior itu, jadi mungkin punya pengalaman-pengalaman menghadapi permasalahan seperti yang saya hadapi saat ini gitu. Khususnya terkait apa? Gimana sih caranya meningkatkan fokus dan uh, apa namanya uh, minat siswa tersebut tuh, Pak. Oh, jadi gini aja. Coba Bapak ceritakan dulu deh masalahnya apa nih? Saya mau dengar nih dari Bapak. Ya, Kurang gini lebihnya Pak. seperti apa? Uh, Iya. Belakangan ini kan saya sering mengamati nih tentang perilaku siswa dan proses pembelajaran saya. Uh, Seperti yang saya amati, ini ada satu kelas nih yang berbeda dengan kelas yang lainnya. Saya kan mengajar di kelas 12 IPS ya Pak ya. Iya, iya. Ini ada dua kelas yang saya ajar, cuman satu kelas ini saya lihat siswanya itu eh, pada saat proses pembelajaran mereka tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan gitu. Fokusnya kurang lah Pak gitu. Oh, gitu. Sama keaktifannya pada saat saya minta memberikan pertanyaan atau disuruh memberikan tanggapan itu siswa itu rendah sekali gitu Pak. Kayak males-malesan gitu. Nah, Hmm, ini kalau boleh saya tahu nih, Pak Wahyu ini ngajar mata pelajaran apa nih? Sama kelas berapa aja tadi? oh ya untuk Mata pelajaran apa pelajarannya nih? saya cuma mengajar mata pelajaran geografi ya Pak ya. Nah, sama Hmm? kelasnya itu kelas yang bermasalah ini kelas 11 nih Pak. Iya. Kelas 11. Nah, kelas 11 IPS itu. Hmm. Jadi yang saya dengar nih tadi masalah fokusnya Pak ya, yang kurang ini ya. Ya, fokus dan keaktifannya dalam belajar itu Aktifannya dalam kurang belajar ya. juga kurang ya. Ya kayak nggak ada minatnya gitu Pak. Gitu. Iya. Eh, ini jam keberapa ini? Kalau yang siswa yang kelas ini dari kelas 11 IPS tadi ya Pak ya? Ya, Kelas 11 IPS tadi kan kurang IPS aktif nih. 2 ya Ini Pak. Iya. Bapak masuknya jam keberapa nih? Apakah jam pertama atau jam pertengahan atau jam terakhir nih? Kalau Nah, boleh saya tahu kebetulan nih. kebetulan Pak yang kelas yang IPS 1 yang aktif itu saya mengajar di jam pertama ya Pak. Sehabis itu jam 0 saya masuk Iya. kelas. Nah, yang kurang aktif ini kebetulan juga di jam akhir itu. Oh, Jadi jam terakhir siang Pak ya? kontras nih, Iya, kontras iya. perbedaannya. Karena kan kami Berarti full day itu sudah jam ya, 3, jam 2, setengah jam tiga. 3 itu setengah Ya. 3. Jadi sudah kayaknya sudah hilang sudah energinya seperti itu. Oke nih Pak, menurut Bapak apa nih yang membuat menurut Bapak ini ya kurang fokus tadi nih di kelas nih? Apa nih? Mungkin karena kelelahan ya, Pak ya. Kalau saya amati itu karena menurut guru-guru yang lain di kelas itu sebenarnya aktif gitu kalau di jam-jam awal. Tapi kalau di jam-jam terakhir mereka juga menceritakan kalau di situ tuh memang siswanya sering ketiduran kalau di jam-jam terakhir gitu, Pak. Mungkin karena kelelahan ya, Pak ya, karena kita kan melaksanakan pembelajaran full day gitu. Dan kebetulan di hari yang saya mengajar itu, Pak, kebetulan mata pelajarannya itu lumayan rumit itu mulai dari jam pertama. Ada matematika yang ngitung kan, ada ekonomi, akuntansi juga ngitung. Dan terakhir pelajaran saya itu geografi itu. Jadi numpuk lah pada hari itu kayaknya, Pak.
Oh begitu ya Pak. Mm. Menurut Bapak, kira-kira nih apa saja nih yang dapat membuat murid Bapak untuk kembali fokus nih dalam belajar, terutama di jam siang ini tadi nih? Kayaknya saya perlu semacam memberikan booster ya Pak ya. Karena kan Hmm. kalau udah lihat dari keluhan apa, lihat dari kasus tadi karena kurangnya apa semangat itu, kayaknya saya perlu membuat booster kayak mungkin seperti permainan-permainan yang membangkitkan fokus siswa atau minat siswa seperti itu Pak. Mungkin bisa atau mungkin juga apa karena metode pembelajaran saya yang kurang menarik ya Pak ya. Oh seperti itu. Ah kayaknya itu patut untuk dicoba itu Pak. Saya yakin nih kalau dengan ada hal-hal yang menarik seperti itu, mungkin Hmm. kembali lagi nanti fokusnya untuk lebih bergairah lagi nanti dia untuk belajar ya Pak. Iya Kalau betul. boleh saya tahu Pak, selama pembelajaran ini Bapak menggunakan media sumber belajar apa nih yang di kelas ini? Untuk sementara sih sumber belajarnya cuman buku teks ya Pak ya, konvensional yang berasal dari perpustakaan gitu. Oh, apa ada sumber belajar yang lain yang selain buku teks Pak yang Bapak tahu mungkin dalam hal membelajarkan siswa untuk pelajaran mata pelajaran geografi Pak? Sebenarnya ada Pak ya, kayak mungkin menggunakan media video pembelajaran atau mungkin menggunakan media interaktif berupa PowerPoint misalnya yang bisa memberikan gambar atau mungkin bisa menggunakan Oh, media-media konvensional ke gambar-gambar itu mungkin bisa Pak itu. betul Pak. Saya yakin Pak kalau Bapak menggunakan media berbagai sumber belajar yang Bapak sebutkan tadi mungkin akan membuat ini siswanya kembali fokus nih dan antusias dalam belajar ini Pak. Berarti Eh, saya perlu memperbaiki itu Pak ya, ya penggunaan media sepertinya saya. patut dicoba Pak. Tapi saya Sama anu yakin kok tadi. kalau Bapak coba nih selama sumber belajarnya sesuai yang diminati siswa ini kayaknya Hmm. saya yakin deh pasti siswanya jadi fokus nih, aktif nih karena sesuai minatnya nih. Kan sumber belajar banyak nih, Oh artinya berarti kayak tinggal memilih nggih nggih nggih. minatnya aja lagi nih. Minatnya dia kemana ya Berarti kan? saya nggih. Berarti saya perlu ini juga Pak ya, mengidentifikasi terlebih dulu minat-minat siswa saya nanti itu apa. Bisa Kayaknya seperti itu. perlu saya Saya yakin Pak. ya. Kayaknya perlu saya siapkan apa? Jadi rencananya nih, Semacam oh iya, observasi lah nggih. Nggih. Iya iya. Pak. Jadi sekarang apa nih rencana Bapak nih untuk menyelesaikan masalah kekurang fokusan siswa nih di kelas nih? Kalau hasil diskusi saya dengan Bapak tadi kayaknya yang pertama saya perlu mengubah ini Pak, rencana pembelajaran saya terkait bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu. Dan di dalam pembelajaran tersebut kayaknya saya perlu menyisipkan permainan-permainan yang ibaratnya membangun fokus siswa lah, membangun fokus siswa dan keaktifan siswa. Hmm. Mungkin dan juga saya kayaknya perlu apa tadi menyisipkan media-media pembelajaran atau menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa saya gitu Pak. Cuman untuk Wah, hal mantap. tersebut kayaknya saya perlu ini dulu terlebih dahulu sebelum melakukan kayak media nih saya kayaknya perlu melakukan observasi terlebih dulu nih terkait minat siswa nanti. Jadi sebelumnya Wah, itu bagus sekali Pak rencananya. ya Semoga berhasil nih rencana yang Bapak ini nih eh, bikin ini. ya amin Pak. Terus untuk komitmennya nih apa nih Bapak nih? Komitmen terhadap rencana ini nih. Bisa dirincikan Pak Ya, ya. mungkin? Ya, komitmennya mungkin yang pertama saya harus segera ini Pak melaksanakan ini saran-saran yang masukan dari Bapak Adi ya terkait membuat perencanaan pembelajaran, terus memilih game-game yang membangkitkan fokus. Kayaknya itu bisa segera saya eksekusi, Pak. Terus yang kedua mungkin komitmen saya harus segera membuat ini lembar observasi untuk mengetahui minat siswa tadi itu, Pak. Nah, jadi kemudian nanti kalau sudah dilaksanakan saya kayaknya harus ini apa istilahnya itu membuat lembar observasi peningkatan
siswa lah gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Peningkatannya. Ada Kayaknya lagi itu Pak? yang saya lakukan Pak. Oke Ya Pak. tentunya kalau misalnya ini nggak berhasil nanti kayaknya perlu konsultasi dengan kurikulum juga nih terkait dengan perubahan pembelajaran ya jam mengajar gitu. Apakah Hmm, berpengaruh kan sekarang ini kan kebetulan kan di hari itu ngumpuk nih Pak pelajaran yang sulit. Kayaknya saya perlu koordinasi dengan kurikulum juga ini. iya. Karena Hmm. jam-jam pertama tadi udah jam memang yang berat-berat ya Pak ya. Hmm, kayaknya otaknya terkuras di situ sudah ini. Apalagi anak IPS ya Pak disuruh ngitung itu Iya. aduh luar biasa itu. Aduh, benar. Kayaknya memang semuanya perlu dicoba nih Pak ya. Nah, Tetapi iya betul Pak. melihat dari apa yang rencana Bapak tadi, terus komitmen Bapak, saya yakin Pak, eh, insya Allah ini bisa berhasil Pak, apa yang Bapak Ya. laksanakan, nantinya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya, Nggih, terus Pak. sesuai dengan apa yang Bapak harapkan gitu Pak. Ya. Saya Terima sangat kasih mendukung Pak. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Kayaknya setelah diskusi dengan Bapak ini saya sudah mulai mendapat pencerahan nih terkait permasalahan saya. Alhamdulillah. Hmm. Pak diminum dulu Pak tehnya Pak. Kopi Ya, teh Pak. silakan. Iya Pak. Ini saya izin minum Pak ya. Iya. Ya. Ya Pak, gimana? Kayaknya saya cukup sekian dulu Pak ya untuk konsultasi hari ini karena Oke Pak. jam berikutnya saya masuk kelas nih. Oh ini. Nih. Hati-hati Pak di jalan. Ya, terima kasih Pak waktunya Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Silakan Pak Diri masuk. Oh, ini Pak. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini nggak dipersilakan duduk nih Pak. Oh iya, silakan duduk dulu. Aduh, maaf nih Pak, saya sambil mengerjakan laporan ini. Kebetulan Sibuk sekali saya nampaknya diminta ya Bapak ya. iya, kebetulan diminta kepala sekolah buat laporan Bosda ini. Segera diminta katanya makanya ya. Tadi habis baca BA Pak Didi, katanya pengen ada yang dikonsultasikan ya? Ini kira-kira nggak mengganggu waktu Bapak kan ya? Oh, enggak, kebetulan ini sudah Oke. saya bereskan nih. Ini Silakan Pak, Pak saya Didi mau apa ya? cerita sedikit nih Pak masalah ada permasalahan nih di kelas saya yang saya ampu ini Pak. Hmm? Eh, saya lihat akhir-akhir ini siswa-siswa saya nih yang saya ajar ini kurang antusias nih dalam pembelajaran saya nih, kayak terlihat itu seperti bosan, mungkin dilihatin kayaknya mereka menganggap saya ini terlalu monoton dalam belajar. Oke. Tadi terkait antusiasnya Pak ya, terkait antusias Ya, siswa yang kurang di kelas berapa ya? jadi siswa saya ini kurang pelajaran ini. Hmm. Jadi ini tujuan Bapak ke sini nih, mau apa nih? Mau cerita tentang permasalahan itu atau gimana nih? Jadi sebenarnya ini Pak, tujuan saya ini curhat dan juga ya kalau bisa nemu solusi alhamdulillah gitu Pak. Jadi curhat Oh ya kepada gitu saya ya. yang ada ini. Kan Bapak Nah, ini termasuk guru senior nih di SMA ya ini ya ya. ya. Nah, siapa Hmm. tahu Bapak dan saya bisa menemukan solusi nih dari curhat-curhatan yang ada Ya, hari ini nih. ya, ya. Ya, baik Pak Didik, menurut Pak Didik nih kira-kira faktor penyebabnya apa nih? Selama pengamatan Pak Didik yang menyebabkan siswa Nah, Pak Didik itu kurang antusias itu. saya ini kan mengajar mapel matematik nih. Bapak tahu Hmm, sendiri kan mapel matematik itu kayak apa di hmm. pikiran siswa tuh, ya Iya, kan? Nah, berat mata pelajaran berat nah itu. terus kelas yang saya ajar ini ada kelas 10 sama kelas 11. Hmm. Nah ini rata-rata ini Pak ya, eh, Nggih. hampir semua kelas nih kecuali kelas 11 IPA ini yang lumayan ini.
Iya. Kalau yang 11 IPS atau kelas 10, aduh, ya hampir 75% lah, kayaknya itu apa ya, kurang antusias mereka Antusiasnya. ketika ketika ditanya, "Ini pernah nggak?" Ini diem aja, paling satu orang, dua orang, Hmm. alhamdulillah itu, Pak. Tapi kalau yang kelas 11, Masya Allah, nggak ada, Pak, responnya. Iya, saya paham itu Pak ya. Ya mungkin gimana Pak? Mungkin dengan pembelajarannya gimana Pak? Proses pembelajaran apakah sama nih metode pembelajarannya di antara kelas yang satu dengan yang lainnya itu Bapak laksanakan? Kalau ini kan karena saya matematika wajib, Pak, ya, jadi RPP-nya itu sama, Pak. Sama ya. Iya, kalau yang kelas Berarti 11 itu sama RPP-nya. IPS dengan IPA itu sama, IPA mata sama ya. pelajarannya sama, terus materinya pun sama karena matematika wajib. Nah, Ya. gitu, Pak. Jadi Nah kira-kira, menggunakan, eh, nah kira-kira menurut Bapak solusinya gimana itu terkait dengan eh, tadi? saya ada mungkin ada sedikit penonton-nonton juga nih di YouTube, Pak, waktu itu, Pak. Hmm. Eh, Bagaimana cara membuat anak-anak ini antusias ini ya belajar. Ya. Sepertinya saya harus membuat pelajaran yang lebih asik, yang tidak monoton ya, Pak. Saya ada lihat Ya. di YouTube itu ice breaking, tapi ini cewek sih, Pak, yang gurunya ini cewek Hmm. sedangkan saya ini cowok gitu. Mungkin Ya. itu kan dia nyanyi-nyanyi apa segala itu. Terus kalau yang saya lebih suka lagi kayaknya ada sedikit menyisipkan permainan nih, Pak, kayaknya di Hmm. dalam pembelajaran itu, Pak. Tapi saya belum Ya. nyoba tuh. Tapi saya udah coba lihat-lihat ini, Pak. Gimana nih menurut Bapak nih? Nah, itu kayaknya ide bagus itu, Pak. Terutama tadi terkait dengan apa? Mencoba bervariasi sumber media pembelajaran ya, Pak. Itu kayaknya Iya. perlu dicoba ya. Nah, terus bagaimana nanti bisa dikaitkan dengan proses pembelajaran Bapak itu. Kalau yang apa yang tadi kan sama semuanya. Coba sekarang coba Bapak masukkanlah yang di kelas yang orang antusias tadi, yang ide-ide Bapak tadi coba Bapak masukkan di proses pembelajaran. Terus kayaknya ide Bapak terkait ice breaking juga bisa apa bisa dicoba itu Pak. Karena kayaknya itu bisa membangkitkan antusias siswa ya Pak ya terhadap proses pembelajaran. Nah, tinggal Bapak apa tiru aja tadi kalau yang tadi cewek mungkin yang bisa Bapak lakukan ice breaking seperti apa itu. Oh Nah, gitu ya, Pak. kira-kira yang sesuai lah dengan minat dan proses apa mata pelajaran Bapak gitu kan. Oh gitu-gitu. Ya, Pak, kayaknya saya akan coba nih, Pak. Nah, kira-kira setelah diskusi tadi kira-kira Bapak gimana? Mulai-mulai ada ide untuk tindak lanjut selanjutnya enggak kira-kira? Jadi setelah diskusi nih sama Bapak nih, saya mulai agak Hmm? terbuka nih pikiran saya nih. Hmm. Kayaknya saya akan membuat rencana pembelajaran dulu nih yang bagus nih, yang mengasihkan. Ya, Nanti saya coba oke. pembelajaran itu saya sisipkan ice breaking tadi. Hmm. Terus mungkin ada permainan lah supaya mungkin dia tidak bosan atau lebih semangat lagi belajarnya. Iya, betul sekali Pak Terus itu. juga mungkin Jadi saya inti akan mencoba menampilkan mengaitkan materi nanti dengan video-video di YouTube mungkin, Pak, ya, hmm, atau video ya, TikTok mungkin ya, karena kan yang sekarang ini rame di bagi anak-anak yang ya. YouTube itu kan dan TikTok itu. Ya, cuma itu Pak nanti perlu Bapak seleksi juga video-videonya sesuai dengan minat ya kan, umur siswanya. Jangan asal masukkan seperti itu. Jadi lihat juga karakter murid Bapak ya. Jadi ide tadi yang Bapak ungkapkan itu sudah lumayan bagus itu. Cuman mungkin yang kayak perlu Bapak pilah-pilah terlebih dahulu lah seperti itu. Iya. Hmm. Nah, kira-kira sekarang komitmen Bapak nih selanjutnya setelah ada ide-ide tadi kira-kira tindak lanjut Tapi komitmennya yang seperti apa? pertama nih, nanti saya akan membuat komitmen saya, nanti saya akan membuat ini rencana pembelajaran yang mengasihkan ini tadi kan dengan Hmm, eh, menambahkan ice breaking, terus ya. menambahkan permainan, ya kan. Yang kedua nanti akan saya sediakan berbagai sumber belajar, Pak, buat anak-anak ini.
yang terkait dengan apa yang nanti dipelajari nih, ya kan? Nah, kita kaitkan mungkin Ya. dengan lebih ke kontekstualnya, ya kan? Lebih ke pengalaman nyatanya. Siapa tahu dia senang, dia suka kayak gitu. Nah, yang jelas ini ada hubungannya nanti sumber belajar nanti dengan minat di minat siswa yang ada di Yang kelas itu. dimiliki siswa itu. Ya, ya. Iya, iya. Ini lebih suka Ya bagus. TikTokan. Iya. Dia Ya karena suka kan sekarang YouTube kan iya. kita siapkan aja. Iya. Ya remaja kan sekarang pasukannya seperti itu ya, yang berbau dengan hiburan-hiburan gitu. Itu sudah bagus sekali ini apa rencana dan komitmen yang Bapak Didi rencanakan ya. Mungkin perlu segera ditindaklanjuti aja, segera dilaksanakan itu kan. Karena kayaknya kalau kita sekedar berencana, kalau tidak ditindaklanjuti, dilaksanakan ya cuma sekedar rencana saja gitu. Iya, iya. Cuman dan berikutnya nanti bisa Bapak Didi buat mungkin semacam apa namanya, lembar pengamatan perkembangan antusias siswa lah. Oh, itu lembar observasi mungkin kayak gitu Pak ya? Iya Lihat betul betul. nih Nah apakah betul sekali jaringan itu. ini aktif atau tidak ya gitu ya Pak ya? Bisa juga Pak, iya. Iya. Bagus Nah juga itu saran nanti Bapak. sekedar masukan aja ya terkait dengan solusi Bapak tadi Iya. itu. Nah itu. Terima Oke. kasih Pak. Wah, masukannya sangat sangat apa ya, sangat bagus nih. Terima kasih sekali. Artinya dengan kita ngobrol-ngobrol kayak gini, dengan saya curhat kayak gini, alhamdulillah lebih terbuka lagi nih pemikiran saya. Jadi saya nggak bingung juga. Kadang-kadang kan kalau sendiri pikir nih, agak gimana ya. Jadi malah bingung, ragu jadinya kan. Tapi kalau dengan curhat-curhat seperti ini, bahkan menemukan solusi seperti ini, jadinya saya lebih lega Pak. Terima Ya. kasih banyak Ya. Pak. Sekali Ya lagi sama-sama Pak Didi. ulun berterima kasih banyak Lon Pian sudah memberikan ulun sedikit waktu di tengah-tengah kesibukan Pian juga nih sebagai Ya. kepala sekolah nih. Nih, Tinggi. jangan segan-segan lah gitu. Kalau misalnya ada masalah, yang penting intinya kita sebagai guru itu jangan Iya. Kebetulan tadi takut saya untuk. lewat nih Pak. Jadinya Iya. makanya saya telepon nih kebetulan Nah, saya mau ke Kota Baru, kebetulan lewat sekolah Bapak kan. Jadi ya mampir dulu lah. Sudah lama nggak iya. ketemu kan. Ya, ya. Intinya itu Jadi tadi ulun terima jangan kasih banyak Mas sekali lagi Pak Inggi. ya, ya. Jadi ini kebetulan saya mau cepet-cepet jauh Kota Baru, jadi saya sudahi aja nih Pak Ya, ya. obrolan kita hari ini Pak ya. Makasih Ya. banyak Pak Inggi. Ya sama-sama Pak Didi. Yang intinya tadi kita jangan takut Assalamualaikum. mencoba lah ya Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi